Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera buat kita semua. Hari ini kita masuk di minggu terakhir untuk sebelum ujian tidak serius. Ya, jadi seperti biasa, sebelum kita mulai, mohon diaktifkan dulu kameranya untuk keperluan saya capture sebagai berita acara perkuliahan hari ini. Ya, silakan yang bisa mengaktifkan, mohon diaktifkan dulu kameranya. Wah, ini cowok semua, nggak ada ceweknya. Wah, nggak ada ceweknya. Aduh, cowok semua juga belum baru ini, baru pada bangun semua nih kan kayaknya nih. Udah mandi mungkin sudah bersih-bersih nih. Ya, di hari Jumat soalnya hari Jumat. Oke, ya trio Anissa sudah muncul. Oh baru dua, tiganya belum keluar. Oke, saya capture dulu ya. Satu, dua, ya. Sensi ini saya capture lagi sekarang untuk halaman kedua. Satu, ya. Oke, si Sarah Putra, tangannya dua. Jangan punya cowok. Siap jadi yang kedua. Waduh, bahaya. Oke, baik kita mulai saja ya kuliahnya. Saya aktifkan sharingnya dulu. Oke, baik. Hari ini kita bicara tentang e-procurement. Ya. Apa itu e-procurement? Karena kalau sudah ngomong e-procurement, berarti kita akan bicara, mungkin nanti saya coba flashback dulu yang procurement secara manual, kemudian baru kita bicara digital. Ya. Oke. Ini, oh saya skip aja deh. Oke, ini agenda hari ini kita bicara tentang apa itu procurement-nya, terus kemudian bagaimana pembuatan atau implementasi procurement-nya. Mungkin juga nanti saya pinginnya sih Anda bisa browsing ya sambil browsing. Nah, kira-kira seperti apa e-procurement di Indonesia. Dan juga kita bahas sedikit tentang e-auction. Nah, apa itu? Oke, langsung saja kita bicara introduction to e-procurement. Kalau bicara e-procurement, nah, mungkin ada yang sedikit apa namanya confused, bingung dengan apa bedanya purchasing sama procurement. Nah, kesannya ini dianggap sebagai sesuatu yang sama aja, tapi beda. Ya, bedanya kenapa? Karena biasanya purchasing ini atau pembelian ini sifatnya hanya spesifik kepada satu bidang saja atau satu hal saja. Sedangkan procurement ini biasanya lebih global, bahkan istilahnya segala sesuatunya diurusin ya. Jadi, tidak hanya proses pembeliannya saja, tapi ya lebih ke proses bagaimana kita memilih sebuah vendor untuk dijadikan sebagai partner supplier kita, bahkan sampai ke agreement-agreementnya seperti apa. Beda kalau purchasing kan at least kita cuma membeli sebuah produk terus kemudian di sebuah vendor dengan harga tertentu. Let's say sudah disepakati harganya dan sebagainya. Tapi kalau ini kita akan bicara bagaimana proses procurement ini
disampaikan, terus kemudian kita akan melakukan pemilihan supplier mana yang let's say apa namanya, memberikan harga paling bagus, kemudian after sales-nya juga bagus, jaminan atau keadaan produknya, garansinya bagaimana. Nah, itu seperti itu. Oke, so artinya di sini procurement yang dibahas di sini perbedaan dengan purchasing, karena purchasing hanya cuma beli saja, lebih bisa dibilang purchasing itu adalah salah satu bagian yang ada di procurement. Oke, kita coba lanjutkan. Ada performance indicator. Nah, dalam hal ini kalau udah bicara e-procurement, kita harus bicara right place, right time, right quality, right quantity, sama right source. Right place and the right time. Di saat yang tepat, di waktu yang tepat, kemudian kita bicara dengan quality yang tepat juga, jumlah yang sesuai juga, dan sumber yang pasti. Artinya, misalkan kemarin kalau saya bicara produksi ban tadi ya, kita bicara produksi ban, kita bicara pabrik ban itu sebaiknya dekat dengan pusat ataupun tempatnya si produsen. Nah, kalau enggak, pasti akan costly. Costly-nya kenapa? Karena pasti membutuhkan apa namanya, biaya transportasi untuk memindahkan dari raw materialnya menjadi sebuah finishing good. Right time-nya juga bisa dibilang kita nggak mungkin membuat sebuah pabrik ban tapi kebun karetnya aja belum jadi atau belum siap untuk dipanen. Itu contoh sepelenya. Next, kita bicara right quality. Kita harus tahu dulu kualitasnya yang seperti apa, baik itu nanti apa namanya, barang yang raw material yang akan kita beli, atau kita ceritanya bicara pengadaan barang yang sudah finishing good. Jadi kita harus tahu kualitasnya seperti apa. Kayak misalkan karena tadi saya dari awal sudah cerita ban, mudah-mudahan ini juga jadi ilmu juga buat Anda bahwa ban itu ada lifetime-nya. Kalian yang sudah memiliki kendaraan bermotor, baik itu bisa beli sendiri atau dari orang tua, pada saat Anda membeli ban bukan hanya cari murahnya, tapi cari lifetime dari ban tersebut. Biasanya ada kode-kode tertentu di dalam ban yang menginformasikan lifetime dari bannya. Artinya kapan ban tersebut diproduksi dan saat ini sudah tahun berapa. Karena kalau lebih dari 5 tahun, artinya ban tersebut sudah rentan untuk terjadinya kerusakan. Pertama karena karet kalau tidak digunakan lama-lama keras, dan kalau sudah keras sekalinya digunakan dia akan pecah. Kan? Akan retak, pecah, dan malah jadi masalah nanti gitu. Right quantity. Nah, jumlahnya juga jelas. Artinya pada saat kita bicara butuhnya 10, ya tersedia 10. Butuhnya 5, ya tersedia 5. Jangan sampai ada istilah pending. Right source, nah, sumbernya jelas. Kita akan beli produk tersebut di mana, jangan sampai ketipu juga gitu ya. Jangan karena lihat murahnya ternyata scam, penipuan dan sebagainya. Oke, saya coba. Nah, kita bicara procurement process. Artinya di sini secara konvensional terlebih dahulu. Kan bicara apa namanya, gunakan elektroniknya atau e-procurement-nya. Pertama kita akan bicara kebutuhan yang ikan kita apa namanya, beli. Nah, ini belinya bukan dalam arti purchasing ya, artinya kebutuhannya yang memang benar-benar akan kita olah, segala sesuatunya dicatat, kemudian dibuat spesifikasinya, baru dibeli. Saya coba lanjut langsung saja dulu. Saya apa namanya, kita spesifikasikan, kemudian kita tentukan, kemudian kita identifikasikan, kita pilih, bikin kontraknya, kontrak manajemen signingnya, terus kemudian pada saat barang diterima kita cek, kemudian kita lakukan pembayaran, atau bicaranya biasanya pemenuhan kebutuhan yang lainnya yang terakhir. Nah, jadi contohnya gini, kita bicara misalkan kalau oke, kendala pada saat melakukan procurement
yang secara konvensional biasanya terjadi pada saat yang di sini. Nah, 3, 4, 5. Kenapa? Karena kadang-kadang, sorry to say kalau menyebut, saya syarat banget dengan apa namanya, gaya korupsi. Ini nih, ya kan? Jadi dengan tidak melakukan transparan informasi, maka segala sesuatunya jadi apa ya istilahnya? Jadi memungkinkan adanya tindak kriminal. Contoh misalkan pada saat pengadaan barang, ujung-ujungnya di sini di step 5 adalah melakukan selection. Selection ini adalah menentukan vendor mana yang akan ditunjuk atau akan dipilih sebagai pemenang dalam penyediaan sebuah barang. Nah, kalau menurut Anda logikanya yang akan menang itu yang seperti apa? Silahkan chat. Kira-kira dulu. Kan di chat mah. Yang ngechat. Nah, kira-kira seorang vendor, sebuah perusahaan vendor atau perusahaan supplier untuk bisa terpilih oleh kita, misalkan gitu ya. Kira-kira apa kategorinya supaya dia bisa terpilih untuk menang, misalkan? Ayo, ada yang punya ide? Jadi asumsinya kalau Anda sendiri kalau beli gadget, datang ke BEC, kira-kira yang jadi patokan Anda untuk menang itu apa? Untuk memilih sebuah produk itu apa? Oke, itu gampangnya dulu itu deh. Oh, silakan di chat. Apa? Saya tunggu. Kualitas bagus, harga murah, Ringgon. Oke. Ada lagi yang lain? Banyak nih soalnya. Ayo, saya ingin tahu sejauh mana Anda bisa apa ya istilahnya? Mencari. Karena ini sesuatu yang kedepannya pasti Anda akan bertemu dengan hal seperti ini. Kan udah bilang kualitas bagus, harga murah. Ada yang lain? Nah, banyak tuh kriterianya banyak. Gak cuma kualitas bagus dan harga murah. Harga murah, ada tambahannya lagi. Nah, kan. Apa itu, Ustaz? Ayo, spek bagus. Menarik, spek bagus. Oke, nggak apa-apa. Saya simpan dulu. Cukup? Tidak ada yang lain? Waduh, terpercaya dan sudah banyak bukti dari benar. Kita biasanya akan bicara eh, apa ya istilahnya referral gitu ya. Kalau Anda membeli sebuah produk, ya, pasti pertama apa ya istilahnya branding ya. Kalau disuruh milih, Anda milih Android atau milih iPhone? Produknya yang berbau Android atau berbau iPhone. Nah, misalkan contoh seperti itu. Kemudian baru lihat dompet kan. Tapi ya kalau kita bicara procurement yang secara apa namanya manual, disebut sama Ringgon tadi kualitas bagus, harga murah. Oke, setuju. Terus kemudian Sadam bicara menarik dan spek bagus. Oke, saya juga setuju. Tapi spek itu sebenarnya sudah ada di step 2. Oke, ya. Jadi nggak salah. Sadam bilang nggak salah, tapi kita bicara step 5 untuk memilih. Kalau spek ini kan berarti kita sudah punya di step 2. Seolah-olah Anda sudah ingin beli HP itu yang model seperti apa. Nah, sudah tahu nih modelnya seperti ini, tapi saat memilih toko mana yang akan Anda jadikan apa namanya tempat untuk Anda membeli gitu kan. Terpercaya dan sudah banyak buktinya dari beberapa customer. Kalau ada di BEC dibilang terpercayanya gimana nih? Terpercayanya karena lihat banyak yang beli Pak di situ. Nah, itu salah satu kata kunci kan. Kata kuncinya adalah kalau banyak yang beli di situ, berarti itu let's say bisa kita bilang bagus gitu ya. Bagus dalam arti ya tadi buktinya banyak yang beli kok di situ, banyak yang melakukan transaksi kok di situ gitu kan. Tapi jangan jangan langsung percaya juga nih. Nah, Dava juga jangan langsung percaya juga. Kenapa?
Bisa jadi. Itu trik yang dagang. Bahwa ternyata dia pura-puranya beli, pura-puranya nanyain biar kelihatan rame gitu. Padahal karyawan situ juga sebenarnya. Nah, ayo kalau udah seperti itu kan seru tuh. Nah, jadi kalau saya bilang di step 5 untuk procurement ini, kalau tidak ada transparansi, yang tadi saya bilang bahwa ternyata yang bikin bergerombol di dalam toko itu orang-orang situ juga, Pak, yang dibayar untuk biar kesannya tokonya rame, kan? Nah, artinya kita nggak tahu. Kan tadi dibilang, saya dulu istilahnya sampai dimusuhin gitu ya, dimusuhin sama orang-orang yang di bagian purchasing. Ya, apa? Karena giliran kita bikin procurement, mereka tidak lagi bisa bermain dengan vendor. Kenapa? Ya tadi, seolah-olah harga resmi sekian. Kalau kita sudah berlangganan, kalau kita sudah tahu apa namanya pembeliannya banyak, harusnya dapat diskon. Nah, bukan harga murah lagi. Harga murah pasti karena kita misalkan beli di distributor atau kita beli di vendor. Tapi pasti kita akan beli dapat diskon karena pembelian melebihi dari kebiasaan orang beli misalkan seperti itu. Nah, diskonnya ditulis nggak? Diskonnya disebutin nggak? Kan nggak gitu loh. Kadang-kadang diskonnya malah masuk kantong yang ngurusin gitu. Oke, jadi itu ya. Proses seleksinya dibilang tidak terbuka karena tadi biasanya ada hal-hal yang di luar dan tidak dicatat. Oke, mudah-mudahan kebayang yang saya maksud ya. Oke, next kita bicara kontrak dan kontrak manajemennya. Artinya pada saat dilakukan kontrak sudah harus didetailkan juga bagaimana cara pengadaannya, bagaimana pengiriman barangnya, bagaimana saat barang sudah sampai di kita, kemudian garansinya seperti apa gitu kan. Kontrak manajemen di sini adalah yang bertindak mengatur tadi. Oke, kita menginformasikan seperti ini, berarti harus bagaimana gitu kan. Kalau misalkan sorry to say nyebut barangnya sudah dikirim dan kemudian barangnya sampai dalam perjalanan pesawat ataupun kapal kargonya tenggelam. Nah, salahnya siapa nih kalau kayak gini gitu? Kan adalah bencana alam misalkan atau kejadian yang tidak di apa namanya? Tidak direncanakan misalkan. Jadi di sisi kontrak manajemen juga harus ngurusin artinya apakah ada insuransinya atau asuransinya atas barang atau produk tersebut atau win-win solutionnya seperti apa gitu. Karena pengirim sudah ngirim apa sorry supplier sudah mengirimkan barang, kita sudah membayar gitu. Atau kita sudah melakukan perjanjian tapi barang nggak nyampe ya mau seperti apa. Nah, kemudian pada saat step 8 misalkan barang diterima ya mau nggak mau kita pasti akan melakukan inspeksi gitu kan. Apakah barang sesuai dengan yang kita request atau tidak atau apakah ada kerusakan pada saat pengiriman barang yang kalaupun ada kerusakan atau ketidaksesuaian lihat lagi di kontrak manajemennya bagaimana proses returnya atau pengembaliannya atau bagaimana klausul untuk komplainnya compliance-nya gitu ya. Next baru kita bicara pembayaran. Nah, pembayaran ini pun juga ada yang sifatnya bayar di belakang, ada yang bayar DP, ada yang bayarnya turnkey project, artinya bayar di depan, di tengah, dan di belakang gitu ya. Ini tergantung kebutuhan. Nah, nextnya baru bicaranya apa namanya? Bagaimana kebutuhan need yang tadi ini apakah sudah terpenuhi semua yang di step 1 ini apakah sudah terpenuhi semua dengan baik atau belum? Tapi kalau dibilang eh, rentannya di mana, Pak? Nah, rentannya banyak nih. Gitu. Pada saat gathering requirement needs, ada barang-barang yang tidak sebetulnya tidak diperlukan, tapi dimasukkan dalam list, misalkan seperti itu. Karena masih manualnya atau sudah digital tapi belum secara digital yang benar-benar digital. Artinya sudah digital Pak, sudah pakai komputer, pakai Excel. Nah, beda dengan pakai database gitu ya. Oke, lanjut. Saya coba lanjutkan dulu. Baru kita bicara e-procurement-nya.
Dalam hal ini kita bicara e-procurement-nya. Segala sesuatu proses yang dilakukan di slide sebelumnya tadi akan dilakukan dengan cara elektronik. Elektroniknya maksudnya gimana Pak? Ya, maksudnya segala sesuatunya akan kita dekati, baik itu dari aktivitas procurement dari awal kebutuhannya seperti apa sampai ke selesai. Nah, ini kita bisa lakukan dengan menggunakan media elektronik. Hal-hal yang menjadi acuan atau hal-hal yang memicu e-procurement ini, pertama kita bicara kontrol. Kontrolnya apa? Artinya kebutuhan dari baik itu apa namanya kita sebagai konsumen pada saat akan membeli sesuatu misalkan, terus kemudian bagaimana mengetahui atau apa istilahnya menentukan barangnya seperti apa. Kayak misalkan kalau Anda buka di marketplace, ya, Anda ingin membeli sebuah produk, Anda akan bisa memilih atau kontrolnya ada di Anda. Bahwa pada saat saya memilih sebuah produk ini, kita harus memastikan bahwa oke, produknya baru. Terus kemudian produk ini apa namanya? Memiliki spesifikasi atau kelebihan seperti apa. Dan di masing-masing toko biasanya hanya bedanya dari sisi price. Ya, tapi di dalamnya biasanya Anda harus juga melihat bagaimana, oke, harganya murah. Tapi ternyata nggak ada bonus ininya nggak ada gitu. Karena by default biasanya itu dikasih, misalkan seperti itu. Next juga kita bisa bicara cost. Nah, di sini disebutkan ada kompetisi. Nah, jadi e-procurement biasanya dilakukan adalah misalkan kita akan membeli sebuah produk, kita akan menginformasikan kepada halayak ramai bahwa saya perlu produk ini. Sehingga para supplier akan memberikan penawaran harga. Ya, mereka akan bersaing kan. Nah, dari bersaingnya ini, maka dia akan dapat kira-kira harga mana yang paling oke, tapi ada tambahannya lagi adalah misalkan jaminannya apa, garansinya bagaimana, kualitasnya bagaimana. Ya, jadi di sisi cost, di sisi prosesnya, nah dengan melakukan e-procurement tadi, biasanya akan mempercepat proses. Kayak misalkan kalau pengadaan sebuah barang, proses e-procurement secara manual, biasanya orang yang akan ikut e-procurement tersebut atau vendor-vendor yang akan melakukan ikutan e-procurement, mereka adalah orang-orang yang sudah tahu atau sudah kenal dengan customer-nya. Jadi sudah tahu, oh ini, atau tadi dalam tanda kutip ada titipan. Kantor gua mau ada procurement tentang mobil loh. Nah, saya punya saudara yang kerja di sebagai marketing sebuah mobil. Nah, saya informasikan ke kantor saya aja tuh ada pengadaan barang mobil apa namanya MPV misalkan. Oke, saya ke sana. Nah, artinya kan hanya orang-orang tertentu saja. Nah, tapi dengan ini e-procurement pertama prosesnya apa namanya secara bukan lokal, informasinya bisa secara global, siapa saja bisa ikutan, otomatis disebut mengurangi waktu cycle untuk mempromosikan, untuk menginformasikan gitu karena semua dilakukan dalam media elektronik. Individual performance. Nah, ini jadi kita bicara nanti produk improvement-nya. Kita bisa tahu produk mana. Suppliernya juga kita bisa tahu. Kita bisa memperkecil nantinya. Setelah adanya e-procurement, kita akan punya daftar atau list supplier yang memang memiliki integrasi ataupun memiliki kemampuan yang bukan kemampuan, sorry, apa namanya? Mungkin uh, pelayanan yang lebih baik. Jadi contohnya gini, kalau misalkan saya informasikan ada sebuah
perusahaan BUMN yang sedang melakukan proses pengadaan kendaraan bermotor roda 4 untuk mengangkut penumpang. Biasanya mereka akan menginformasikan atau melakukan informasi bahwa ada pengadaan barang mobil roda 4 untuk penumpang dengan spesifikasi minimal 7 seater. CC-nya 2000 cc. Tahunnya kan 2001. 2001 kan udah 2021, maaf. 2021. Pak, kok nggak nyebut merek, Pak? Nah, karena kalau sudah bicara procurement, kadang-kadang kita tidak menyebut spesifik secara merek, tapi kita harus jeli bahwa dengan spesifikasi yang saya sebut tadi, kira-kira mobil apa coba? Ada yang bisa nebak? Silakan chat, ayo. Kata kuncinya tadi, oke, mobil MPV. Most passenger value. Artinya, let's say 7 seater. Kira-kira mobil apa? Dengan kapasitas 7 penumpang, kemudian bahan bakarnya bisa bensin atau diesel, dengan minimal 2000 silinder. Nah, Al-Ghifari langsung bisa nebak. Oke ya, saya nggak nyebut merek, tapi Gifar udah langsung bisa nebak. Kenapa nggak Xenia atau Avanza? Ada yang bisa komen? Bahan gampangnya, Pak, karena kalau udah 2000 cc ke atas, Innova sama Xenia sama Avanza itu nggak ada. Paling tinggi pun 1300, 1300, 1500 sampai 1800. Ya. Jadi udah tahu nih, apalagi nyebutnya, kalau saya nyebutnya let's say 3000 cc. Kira-kira apa yang dibeli? Yang di request sebenarnya. Minimal Innova masih ada. Pajero, ya kan? Atau satu lagi tuh selain Pajero itu apa? Pak, Toyota, Pajero, satu lagi Fortuner. Ter. Oke, jadi itu ya yang diminta. Kalau misalkan kendaraan roda 2 dengan minimal cc-nya adalah 1500 untuk apa namanya? Lupa apa istilahnya, hanya untuk penumpang satu orang. Nah, itu udah langsung bisa nebak. Nggak mungkin dikasih beat kan. Udah minimal 150 cc ya sudah harusnya Vario ke atas. Nah, Vario yang 150, 155, nah itu sudah bisa. Ya. Kadang-kadang ada yang bisa nyebut spesifik sih, serinya dan sebagainya. Demikian juga pengadaan komputer, pengadaan switch, pengadaan router. Wah, itu juga spesifik. Nah, artinya di sini biasanya eh, kalau bicara cost tadi ya, ada increase supplier competition. Masing-masing supplier pasti punya penawaran harga yang berbeda. Tinggal nanti kita bandingkan mana nih yang paling murah, tapi memberikan juga pelayanan yang paling baik. Atau barangnya ternyata ready, ada jaminan bahwa barangnya ready, tersedia. Mintanya berapa? Mintanya 10. Oh ada Pak, siap, unitnya siap kok kita. Tersedia. Wah, kan gitu. Ini nggak ada istilah, oh apa namanya, pending Pak, waiting list Pak. Karena belum dikirim barangnya dari pusat. Wah, itu juga salah lagi kalau udah seperti itu. Jaminan ketersediaan dari barangnya.
Oke, kita bicara keuntungan. Ini sebenarnya keuntungan udah jelas sih kalau dengan e-procurement ini kita bicara proses pembeliannya jadi sedikit berkurangnya itu karena kita sudah punya tahu kapan atau kepada vendor yang mana barang itu akan kita beli, bahkan biasanya ada istilah udah Pak, Bapak nggak usah ini, kita yang datang kok ke tempat Bapak. Kan seperti itu. Yang suppliernya jemput bola. Terus kemudian kita bicara budgetary control, ya tadi kita punya pagu, kita punya batasan, dan kita begitu dapat sebuah vendor yang memang harganya kompetitif, kemudian dia memiliki pelayanan yang prima, kita memilih dia, jelas tuh kontrol budgetnya pasti akan kita reduksi. Mengurangi kesalahan administratif, oh ya pasti ya, manusia ya pasti salah ngetik dan sebagainya itu udah jelas. Terus kemudian increase buyer productivity. Kalau misalkan tadi minta kendaraan atau mobil sebanyak 10 unit dan sudah tersedia dan dia paling murah juga, ya udah pasti buyer productivity-nya akan lebih lebih cepat gitu ya. Lowering price through product standardization, consolidation, and power purchasing power, kita ya masih nyambung sih sebenarnya, pasti ngurut nyarinya price yang murah tapi apa namanya, pelayanannya oke. Ada yang harganya sama tapi yang satu memberikan ini, yang satu memberikan ini. Nah, berarti kita harus mempertimbangkan mana nih yang lebih bisa jadi acuan untuk kita beli. Better information management ya pasti ya. Oke, saya coba lanjut saja. Kelemahannya, nah ini kelemahan. Kelemahannya di sini kalau menggunakan e-procurement biasanya membutuhkan high cost integration. Kenapa? Karena masing-masing vendor dan masing-masing buyersnya ini harus memiliki tools yang sesuai supaya bisa berkomunikasi. Contohnya kalau misalkan kita sama-sama menggunakan ERP, komunikasinya bisa lebih jelas. Nah, cuma untuk ERP ini urusannya agak panjang gitu ya. Oke, saya skip saja deh. Kemudian difficulty building solid business case for another e-procurement project. Nah, karena tiap-tiap procurement pasti memiliki spesifik cerita yang berbeda. Sebenarnya bukan bukan masalah difficulty-nya. Nah, kalau menurut saya sih biasanya lebih ke apa ya, kesesuaian antara project yang satu dengan project yang lainnya, karena biasanya tidak semuanya ada, pasti ada perbedaan, tidak semuanya sama, maaf, pasti ada sedikit perbedaan sehingga kita bisa bicara business case yang terjadi karena yang satu butuhnya seperti ini, yang satu butuhnya seperti ini, agak sedikit beda, maka biasanya kesulitannya ada, oh Pak, maaf ternyata di saya untuk produk yang itu nggak ada, tapi yang untuk produk yang kemarin itu ada. Nah, sehingga e-procurement-nya biasanya akan dilakukan proses dari awal kembali. Kemudian karena sometimes, nah ini kalau misalkan kebutuhan ini biasanya urusannya dengan pricing ya. Semakin harganya berubah karena pangsa pasar yang besar, sehingga kita nggak tahu nih kira-kira apakah komoditas barang ini fast moving atau tidak, atau cepat habis atau tidak, atau tersedia dengan banyak atau tidak. Nah, ini biasanya kendalanya seperti itu. Oke, kita coba masuk ke implementation-nya. Ya. Beberapa implementasi dari e-procurement ini pendekatannya bisa dari dua pihak. Artinya kita bicara dari suppliernya, seolah kita yang mencari produknya atau suppliernya. Kemudian kebalikannya, suppliernya yang mencari buyersnya, jemput bola biasanya. Atau kita menggunakan platform marketplace. Di transaksinya bisa bicara suppliernya seperti apa, customernya bagaimana. Di customer saya tinggal nyari
website-websitenya supplier. Produknya apa? Kita tanyain. Produk yang saya minta, kira-kira mereka tersedia apa tidak? Kalau ada, kita cari lagi kompetitif yang lainnya. Kan kita bandingkan. Atau kebalikannya, suppliernya yang menawarkan produk ke kita. Atau tadi, ya pakainya B2B gitu ya. Business to businessnya bisa B2B, sorry B2B-nya bisa menggunakan marketplace. Nah, kita bicara berikutnya adalah project. Ya, project di sini adalah project e-procurement-nya. Jadi kayak tadi, misalkan kita bicara informasi strategic planning-nya adalah akan ada pengadaan kendaraan bermotor roda 4. Kemudian kita bicara program and project planning phase-nya, kapan procurement ini akan dilaksanakan kira-kira. Terus kemudian suppliernya siapa saja yang akan kita udang atau kita berikan informasi. Ke kita bicaranya analisis phase-nya adalah kita bikin dokumen transaksinya, kita create yang disebut request for proposal RFP. Proposal artinya penawaran harganya berdasarkan dari tadi apa namanya identifikasi resource yang kita perlukan. Akan kita di apa namanya di program and project planning phase-nya kita identifikasi bahwa kita akan membeli kendaraan bermotor roda 4 untuk penumpang dengan maksimum 7 seater, 7 orang penumpang, terus dengan kapasitas 2000 cc tadi misalkan. Nah, dan baru analisis fasenya adalah misalkan kita pada posisi nanti yang akan diberikan informasi ini siapa aja. Oke, vendornya ini. Oke, terus kemudian baru kita minta create RFP-nya, request for proposal-nya pada mereka. Dan baru kita akan bicara mendesain kira-kira nanti proses procurement-nya mau seperti apa. Pada saat nanti ujung-ujungnya sih pada saat nanti menerima apa namanya? Bukan menerima, nanti pada saat kapan akan kita melakukan penawaran, terus kemudian kapan kita akan menerima masukan dari request for proposalnya tadi dan melakukan analisis. Di sini kita bisa bicara review tadi, ini apa, sistem selectionnya pada saat request for proposal pasti kita akan bicara pemilihan shortlist tadi, ya setelah dapat request for proposal dari para supplier, terus kita bisa melakukan interview dan demonstrationnya. Di sini kita akan melakukan perbandingan, kita lakukan percobaan, kita seleksi dokumen dan sebagainya, kemudian baru terakhir di implementasinya berarti sudah bicara barangnya sudah dibeli, barangnya sudah setuju, bahwa sudah dipilih siapa yang jadi partner untuk apa namanya pengadaan barangnya dan sebagainya. Oke, jadi ceritanya seperti itu. Nah, balik lagi untuk tahun depannya, misalkan dibutuhkan lagi apa namanya kendaraan, tapi tahunnya mesti nggak mungkin tahun 2021 lagi kan, tetap kendaraan dengan produksi tahun 2002, 2022, sorry. Kebetulan misalkan tadi wah kayaknya Innova nggak ada nih atau merek lain nih ternyata gitu kan. Nah, seperti oke. Ini faktornya supplier contract management. Kata kunci yang utama adalah bagaimana supplier and contract management. Karena tadi pada saat kita sudah setuju memilih sebuah vendor, sebuah supplier, kemudian pada saat kita akan melakukan pembayaran dan sebagainya, pasti kita harus memastikan dulu bagaimana kontrak manajemen. Barang yang diminta adalah barang yang sesuai dengan spek yang diberikan. Kemudian ada jaminan seperti apa? Jaminan pengiriman barangnya kah? Jaminan jika terjadi kerusakan pada saat barang dikirimkan kah? Atau karena memang cacat produk dari awal? Nah, ini semua bicara di situ. Kemudian baru kita bicara end user behavior and e-procurement bisnisnya. Nah, kita
bicara bagaimana nanti proses bisnis dalam e-procurement-nya tadi. Terakhir baru information dan procurement infrastructure-nya. Karena kalau udah bicara infrastructure ini, mau nggak mau bicaranya adalah bagaimana proses kita melakukan e-procurement, terus kemudian kebutuhan perangkat atau alat atau hardware atau sistem yang seperti apa. Tantangannya, tantangannya biasanya kalau di sini disebutkan lack of system integration and standardization issue. Masalah yang ada biasanya kekurangan dari integrasinya dan standarnya. Integrasinya dalam hal ini misalkan pada saat supplier akan mengirimkan barang ke konsumennya atau ke buyersnya, supplier tidak memiliki akses untuk mengetahui barang saya sudah sampai mana, misalkan seperti itu. Pak, sekarang kan rata-rata kita bisa lakukan tracking, Pak. Barangnya sudah sampai mana? Betul, kita bisa lakukan tracking barangnya sampai mana. Tapi kalau bicaranya barang ditulis sedang dalam pengiriman, udah tahu ngirimnya pakai apa? Pakai pesawat atau pakai kapal atau pakai mobil? Sudah sampai mana? Bisa melakukan trace atau tidak? Nah, itu tadi. Integrasinya mungkin belum seperti itu. Mas, belum ada bisa dibilang itu costly gitu ya. Karena kan nggak mungkin. Misalkan saya ngirim barang ditaruh dalam kontainer. Nah, barangnya kan hanya disebutkan saat ini barang sedang ada di pelabuhan dan akan dimasukkan ke dalam kapal, misalkan seperti itu. Datanya yang seperti itu. Begitu barangnya dimasukkan ke dalam kapal, kapalnya siap berangkat, pasti datanya disebutkan bahwa barang kontainer saya sudah ada di dalam kapal dan sudah berangkat. Dalam perjalanan berapa hari, berapa lama? Kalau ternyata kapalnya ternyata mogok tengah jalan, misalkan kita kan nggak tahu. Tidak ada informasi berikutnya. Harusnya kalau mau bahkan itu biasanya costly gitu ya. Costly-nya karena ada nggak yang bisa melakukan tracing bahwa barang saya seolah-olah terlihat kayak misalkan kalau saat ini kita kalau bicara beli Gojek beli makanan menggunakan Gojek ataupun menggunakan Grab gitu ya. Kita bisa melakukan tracing si drivernya. Oh, oke. Barang saya sudah mau nyampe nih gitu kan bahkan ketahuan. Loh, kok lewat sana? Terus tahu-tahu barang udah selesai kita lihat tuh ini kan diserahinnya di tempat satpam pos satpam komplek kenapa nggak masuk ke saya gitu kan nah oke jadi segala sesuatunya bisa seperti itu. Nah, ini salah satu e-procurement yang ada di Indonesia. Nanti silahkan Anda intip gitu ya. Ada KPP, di mana di Indonesia ada lembaga yang mengurusin tentang apa namanya pengadaan barang dan jasa di Indonesia. Dan kalau sudah bicaranya e-procurement-nya, biasanya urusannya dengan LPSE, layanan pengadaan secara elektronik. Jadi di sini, kalau Anda belum pernah nyobain, ceritanya adalah pertama untuk bisa masuk menjadi member atau ikut dalam sebuah pengadaan barang, Anda harus terdaftar sebagai sebuah company, perusahaan. Siapa yang bisa login ya? Orang yang diberikan apa istilahnya surat tugas sebagai pengelola LPSE dari perusahaan Anda untuk terdaftar sebagai salah satu vendor misalkan. Apa ya Pak yang harus disiapkan? Ya pasti ada data perusahaan, tentang izin, SIUP, TDP, TDR, TDK gitu kan, yang semua yang harus disiapkan oleh perusahaan. Selanjutnya dengan LPSE ini kita bisa melihat ada pengadaan barang apa sajakah, ada pengadaan apa sajakah yang ada di sini. Kita bisa lihat di LPSE ini pengadaan barang secara elektronik untuk misalkan pembuatan software untuk apa namanya pembelian kendaraan bermotor. Nah, kita cari aja kita lihat seperti apa yang mau dicari di daerah mana, di kota mana, ya. Kemudian baru requirement-nya apa sih? Requirement-nya oh kendaraan bermotor, spesifikasinya apa? Oh, roda 4. Oh, 2000 cc. Oh, ini oke. Nah, baru kita akan melakukan penawaran harga.
Yang tadi saya bilang call for proposal, kita akan melakukan proposalnya adalah isi penawaran harga dari perusahaan kita. Nanti dia akan melakukan proses penentuan siapa yang akan disebut sebagai pemenang tender. Nah, dan ini sifatnya terbuka karena Anda juga bisa lihat, oh, saya nawarin segini. Yang menang si Anu ternyata perusahaan X. Pas dilihat, oh iya, harganya lebih murah dari kita. Nah, kan itu jelas. Nah, kalau dulu nggak ada. Secara manual, langsung disebut pemenangnya X. Mau protes ya nggak bisa. Karena bisa aja mereka nyebutnya kelebihan-kelebihan merekanya apa sehingga tidak tidak bisa kita lihat dengan transparan. Ya kalau dengan menggunakan LPS ini biasanya pada sebuah proyek atau sebuah tender kita bisa tahu kebutuhan barangnya siapa berapa, terus kemudian kita juga bisa tahu ada berapa pesaing kita dan juga kita bisa tahu kalaupun sudah ditentukan pemenangnya, ternyata pemenangnya seperti apa. Kalau misalkan pemenangnya ternyata kok lebih mahal dari saya ya. Nah, tapi ternyata oh iya, nah dia ngasih fasilitas ini, saya cuma fasilitasnya cuma satu doang, harganya murah gitu ya. Oke, silahkan. Oke, diintip deh, silahkan diintip saja. Karena nggak mungkin juga bisa masuk gitu ya. Harus login tuh berarti harus dari company berarti. Oke, saya coba lanjutkan. Nah, next yang ada di Indonesia saat ini yang ramai juga yang disebut dengan e-auction, lelang. Lelang ini kita bicara bagaimana urusannya dengan apa ya istilahnya? Inisialisasi penjual dan pembeli dalam hal ini dengan harga yang kalau dibilang lebih murah belum tentu juga. Lebih mahal bisa jadi gitu kan. Jadi artinya karena urusannya penawaran harga terhadap sebuah produk yang menurut Anda atau menurut penjualnya adalah sebuah produk yang bisa dilakukan jualnya secara lelang. Baik itu nanti caranya charity, untuk amal gitu kan, atau memang ceritanya karena kita penggemar koleksi gitu ya, atau ya karena memang sudah daripada nggak terjual, dilelang saja deh berapapun itu, siapa tahu bisa dapat harga lebih tinggi. Nah itu beda. Jadi bicaranya kalau sudah bicara lelang ini bisa dibilang apa ya, sesuatu yang ada orang bilang beli barang lelang itu karena murah, ada juga malah bilang beli lelang itu karena passion, passion, karena hobi gitu ya. Apalagi sesuatu yang memang sudah diincar dari awal dan ternyata barang tersebut akhirnya dilelang atau dijual, tapi dijualnya dengan mencari siapa yang penawaran tertinggi. Beda dengan e-procurement tadi kan. Jadi kalau e-procurement kita akan bicara mencari yang murah tapi dengan ada tapinya, tapi dengan layanan atau dengan jaminan garansi yang seperti apa. Nah, kalau lelang kebalikannya, biasanya kita akan bicara mencari yang paling tinggi. Ya, dengan jaminan atau garansi barang yang seperti apa. Oke. Nah, apa namanya? Bicara lelang di sini disebutkan eh, kita bisa melakukan negosiasi, pembelian, apa namanya, melakukan kontrak dan sebagainya. Nah, jadi untuk lelang mungkin biasanya kalau manual, lelang secara belum e-auction, biasanya lelang akan dilakukan di satu tempat tertentu. Terus kemudian produk-produknya atau barang-barang yang akan dilelang ada di situ sehingga kita bisa melihat, bisa ya, meneliti terlebih dahulu. Tapi kalau e e-auction mungkin kita tidak bisa melihat secara langsung, tapi kita hanya percaya berdasarkan tulisannya. Nah, ini tingkat kepercayaannya ini bagaimana? Jangan-jangan nanti apa namanya yang terjadi scam gitu ya. Makanya biasanya kalau sudah ngomong lelang, ini kemarin kalau nggak salah ada kasus yang ramai juga tuh.
Sulawesi ya kalau nggak salah. Ada seseorang yang membeli kendaraan bermotor secara lelang dari Direktorat Jenderal Keuangan. Lelang produk-produk, bukan produk, barang-barang milik negara yang sudah dianggap habis masa, apa ya istilahnya kok saya lupa, habis masa penyusutannya. Nah, sehingga barang tersebut dilelang. Kendalanya rame itu adalah kemarin kasus yang rame yang saya baca di beberapa media sosial itu, di beberapa media itu, kendaraan yang dibeli dari lelang tersebut tidak memiliki BPKB. Kenapa? Karena kan pemilik pemerintah, gitu kan. Platnya plat merah. Polisi ada yang ngeberhentiin mobil plat merah, kurang kerjaan banget. Urusannya sama pemerintah gitu kan. Nah, tapi begitu dilelang dan akan jadi milik apa namanya? Pribadi. Nah, karena nggak ada BPKB-nya, maka diuruslah ke kepolisian. Dan di kantor polisi, wah, kasus rame karena nggak bisa, nggak ada BPKB-nya ya selamanya nggak ada BPKB-nya. Jadi ada miskomunikasi di situ. Mungkin nggak tahu juga, mungkin orang kepolisian di sana mungkin masih baru gitu ya. Tapi kalau di urusannya kita bukan mencuri, kita bukan merampok, tapi ini kita membeli dari negara dan uangnya pun sudah masuk ke negara. Ya, ujung-ujungnya dia bisa menang. Menangnya karena apa? Karena ya tadi segala sesuatu ini udah resmi dan pihak kepolisian harus mengeluarkan apa yang disebut dengan namanya BPKB kendaraan tersebut. Jadi lelang yang dilakukan bisa apa ya istilahnya? Kalau kemarin tuh pesan moralnya mereka bilang jangan takut beli kendaraan bermotor roda 2 atau roda 4 yang dilelang oleh pemerintah. Walaupun dia nggak ada BPKB-nya, bisa keluar BPKB-nya. Itu pesan moralnya. Tapi kalau kalau lelangnya ceritanya hasil sitaan dari apa namanya? Saya lupa. Pegadaian misalkan, nah itu dokumennya semua lengkap, resmi gitu ya. Nggak beda juga dengan yang tadi yang diceritain kasus rame itu karena dia beli kendaraan milik pemerintah, kendaraan kendaraan operasional pemerintah yang notabene nggak ada BPKB-nya, makanya platnya merah gitu ya. Hanya ada STNK-nya saja, BPKB-nya urusannya saya juga nggak tahu gimana kok bisa nggak ada BPKB-nya. Harusnya sih tetap ada, tapi karena urusan pemerintah mungkin dilewat gitu ya. Oke, saya coba lanjutin. Nah, ini lelang auction yang ada di Indonesia, yang resmi ya, saya bilang yang resmi. Jadi ada yang nggak resmi banyak gitu. Jadi Anda harus juga hati-hati. Karena biasanya lelang-lelang yang tidak resmi itu Anda harus register, terus kemudian pada saat register kita harus naruh uang dulu. Ya kalau naruh uang terus ada barang yang akan kita pilih gitu ya. Tapi kalau nggak ada yang barang kita pilih terus kemudian apa namanya admin lelangnya kabur ya itu resiko gitu ya. Nah, jadi di sini ada kalau untuk di Indonesia ada lelang.go.id dari Direktorat Jenderal Kekayaan Negara JKN. Urusannya kayak kemarin yang warga Bandung mungkin pernah lihat ada saung angklung Ujo. Nah, ini beberapa produk angklungnya sampai dilelang di sini karena urusannya mungkin karena pandemi ya kemarin ya itu kita cukup miris banget sampai angklung Ujo aja menjual angklung-angklungnya secara lelang, artinya dengan start dari harga sekian, harga yang minim banget dari harga resminya. Beruntunglah buat yang membeli seperangkat angklungnya dengan harga yang karena nggak ada yang melakukan penawaran ya akhirnya harga yang menang adalah yang melakukan bid atau melakukan penawaran misalkan harga 2 juta ditawar 2.100.000 deh sama saya dibeli dan nggak ada yang nawar lagi padahal itu seperangkat angklungnya itu bisa bunyi 5 jutaan harusnya gitu kan ya untung-untungan sih. Oke, saya coba lanjut. Nah, ceritanya bicara memotivasi kenapa sih kita melakukan lelang secara online ya. Bisa dibilang mengimprove cost produk service iya juga tapi gambling juga sih sebenarnya. Sebagai trial kemudian
kepastian marketnya. Market lelang itu juga banyak juga sih orang yang terus kemudian kompetitifnya juga jelas. Kalau kita sudah minat, misalkan ada lelang motor NMAX, harganya cuma 10 juta. Wah, itu yang ngebid pasti banyak itu. Naik jadi 10 juta 100, 10 juta 150 dan sebagainya itu terus-terus cepat, baby, begitu sudah masuk ke margin. Biasanya kita juga harus tahu ya, kompetisi harus pasti dulu karena market yang disebut dengan kepastian current marketnya seperti apa. Misalkan NMAX second tahun sekian itu let's say nggak lebih dari 18 juta misalkan. Nah, tapi yang nawar sampai 19 juta, 20 juta, mending gak usah ikutan. Ini salah kita gitu kan. Oke. Oke, lanjut aja. Ini masih ya. Mungkin cuma itu doang perkuliahan kita hari ini. Nggak terlalu banyak. Nanti seperti biasa ini saya minta resumenya seperti apa. Untuk yang terlambat mengirimkan resume sudah keburu ketutup seperti biasa, nanti silahkan kirim resume Anda di tugas yang berikutnya atau yang tugas yang ini sekarang. Yang kemarin belum sempat kirim, bisa kirim ke yang sini. Oke, baik. Itu dulu yang bisa saya sampaikan untuk pertemuan kita hari ini. Kira-kira apakah ada yang ingin ditanyakan? Silahkan open mic-nya. Saya kasih waktu 1-2 menit ini mungkin. Atau belum pernah nyobain. Nah, kalau coba silakan tadi masuk tuh ke yang saya paling sering lihat yang lelang sih, karena saya juga kadang-kadang nyari produk-produk yang aneh-aneh gitu ya. Dan harganya sebelum masuk lelang langsung lihat lagi Tokopedia harganya berapa sih, di Shopee harganya berapa sih. Dan, oke, seru sih, seru 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 apa ya? Seru-seru deg-degan karena begitu ada yang ngebit lagi, waduh sialan duitku nggak cukup nih, udah nggak jadi deh. Nggak jadi nawar lagi deh. Oke, silakan, ada yang ingin ditanyakan barangkali. Kalau tidak ada pertanyaan, mungkin sesuai jadwal ya, kita UTS-nya itu hari terakhir ya, malah 18. Jadi eh, nanti akan untuk yang mata kuliah di bisnis ini, nanti skemanya biasanya saya akan coba buka ujian ya pada tanggal 18-nya sesuai jamnya. Terus kemudian saya berikan waktu sampai 2 jam untuk nanti Anda submit. Submit lembar jawabannya ke Google Form saya yang sudah saya siapkan nanti. Karena memang saya belum saya munculkan di di LMS-nya, nanti aja saya munculkannya. Dan kalau untuk yang algoritma, nah algoritma ini at least saya hanya akan kasih 2 hari. Jadi kalau kita ujian tanggal 18, sesuai jadwalnya tanggal 18, nah bisa Anda lihat LMS-nya 2 hari sebelum tanggal 18. Tanggal 16 Anda silahkan cek di LMS-nya, di situ akan saya upload soal untuk algoritmanya. Kemudian saya berikan waktu 2 hari, di mana nanti silahkan disubmit jawaban Anda di jam atau di hari yang tanggal 18-nya tadi. Udah ada jamnya kan ya. Nah, akan Anda submit jawaban Anda di situ. Oke. Ada pertanyaan mungkin seputar rencana UTS kita nanti? Mudah-mudahan cukup jelas tadi yang saya sampaikan. Biar nggak bingung gitu ya. Jadi yang algoritma pasti akan saya dulukan berkas soalnya. Tanggal 16 Anda sudah bisa cek berkas soal UTS-nya. Dan nanti Anda kumpulkan pada saat jam ujiannya. Kalau untuk yang mata kuliah hari ini, digitalnya, saya bukanya sesuai dari jam yang diberikan, tapi akan saya berikan 2 jam. Batas waktunya
startnya dari sesuai yang ada di jadwal, terus kemudian batas akhir untuk submitnya adalah 2 jam berikutnya. Oke ya, mudah-mudahan yang saya sampaikan bisa dimengerti. Kemudian untuk yang tidak hadir di sini mungkin bisa minta bantuan, tolong sampaikan ke teman-temannya tentang pola ujian tidak serius kita minggu ini. Semester ini. Adalah tadi saya sampaikan. Baik, karena tidak ada pertanyaan, mungkin bisa saya akhiri dulu pertemuan kita hari ini. Selamat menempuh ujian tengah semesternya. Mudah-mudahan mendapatkan hasil yang terbaik. Terima kasih atas perhatiannya. Saya tutup. Wabillahi taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan terima kasih. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak.